secara langsung dan bisa menginjak lokasi tempat bersejarah tersebut. Maka karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setidaknya dalam perjalanan ini ada beberapa poin yang dapat kita simpulkan, ya. Yang pertama adalah perjalanan ini adalah perjalanan ibadah. Perjalanan ibadah, tak ada sertifikat yang menandakan bahwasanya Bapak Ibu pernah umroh. Betul? Emang ada stempel di tubuh kita sudah umroh? Ada? Nggak ada. Emang ada stempel bagi orang yang pulang dari haji itu ada? Nggak ada. Paling yang tahu tenggorokan kita pulang-pulang batuk, pulang ada bawa oleh-oleh, tenggorokan gatal, paling itu. Ya, kok bisa batuk? Kemarin saya di Madinah dingin. Nah, kan ada ceritanya. Nah, itu. Selain daripada itu tidak ada. Jadi apa yang menilai tolak ukur dari makbulahnya perjalanan umroh ini, diterimanya amal umroh ini apa? Yaitu Bapak Ibu sendiri yang tahu seberapa berubahnya diri kita setelah pulang ke tanah air Indonesia. Bapak Ibu sendiri yang tahu. Apakah masih biasa-biasa saja seperti hari-hari yang lalu, atau justru nauzubillah makin menurun nilainya? Dan yang terakhir yang kita harapkan ada peningkatan. Nah, itulah seberapa meningkatnya diri kita, segitulah nilai dari perjalanan ini. Sebegitulah nilai dari 11, 12, 13 hari ini. Segitulah nilai dari sekian materi yang Bapak Ibu keluarkan. Dan itu Bapak Ibu sendiri yang tahu. Yang paling mendasar sekali dalam ibadah adalah niat. Ya, niat sekali yang paling harus diluruskan terlebih dahulu. Kalau niat sudah beda, maka beda hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai kapan kita mesti selalu menjaga amal perbuatan baik kita ini? Ya, kita selama berada di tanah suci, jam 2 sudah bangun, jam 3 sudah bangun, langsung berangkat ke masjid. Nah, harapan kita ini tak ada perubahan ketika kita sampai di rumah nanti. Siap? Siap? Insya Allah. Dalam arti kata kita mesti perjuangkan amal-amal sunnah yang kita terapkan selama di sini. Amal-amal tambahan di luar amal wajib yang kita kerjakan selama di tanah suci. Kami mohonkan untuk Bapak Ibu sendiri juga jangan sampai ada yang mengalami kemunduran. Ya, setidaknya stabil, yang paling bagus meningkat. Jadi setidaknya kita sudah berusaha untuk ketika di Indonesia sudah berusaha tidur cepat, lalu kemudian bangun cepat, sholat tahajud dan sholat sunnah lain. Ya, artinya begitulah kehidupan. Ketika kita tahu ada batasannya, di situ kita bergegas. Kita kan nggak tahu berapa umur kita, tapi kita tahu perjalanan ini sekian 10 atau 11 hari berada di tanah suci. Bukankah karena itu kita membagi waktu dengan sebaik mungkin? Makan, setelah makan istirahat, menunggu asar, lalu kemudian berangkat ke masjid 1 jam sebelum azan, malam tidur cepat agar nanti jam 2 kebangun. Itu karena apa? Yang mendasarinya apa? Karena kita tahu ada batas. Kalau kita tahu hidup di atas muka bumi ini terbatas, maka kita bergegas. Itulah sebenarnya memanglah manusia itu diciptakan kurang tegas kepada diri sendiri, suka berleha-leha. Nah, kalau kita sadar bahwasanya kehidupan ini ada batasannya dan sementara, dan kehidupan akhiratlah yang selamanya, maka kita mesti bergegas. Kan sangat beda sekali kita di Indonesia. Kedai-kedai warung yang buka di sini itu mereka tutup, nggak ada yang buka satupun ketika azan berkumandang. Betul? Maknanya apa? Mereka itu mengisi kegiatan waktu kosongnya agar untuk menunggu waktu sholat. Jadi kalau kita membersih rumah, memasak dan lain sebagainya,
berladang, bertani dengan tujuan mengisi waktu kosong menjelang waktu sholat, maka kalau sudah itu ada di dalam hati kita, maka sesungguhnya Allah lah yang langsung turun tangan. Artinya ketika itu sudah ada di dalam hati kita, kita lebih merasakan tenang dan aman, karena kita tidak menggantungkan kehidupan kita pada dunia. Waktu kosong kita isi untuk menunggu waktu sholat. Nah, itu bukankah akhirat tujuan kita? Kalau akhirat sudah menjadi tujuan, maka dunia akan ikut. Itu sudah pasti. Namun banyak orang yang belum percaya. Jadi buktikanlah sendiri. Itu yang pertama. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam perjalanan ini kita ada seorang ibu, kita adalah seorang ayah, kita adalah seorang anak, kita adalah seorang kakek ataupun nenek yang bahwasanya kita mempunyai anak. Bahwasanya anak-anak kita ini adalah investasi bagi orang tua. Saya investasi untuk orang tua saya. Bapak Ibu semua investasi bagi orang tua kita yang telah tiada. Ya. Kalau anak yang ditinggalkan orang tua itu semasa di dunia, bangun sholat malam dan berdoa untuk orang tuanya, sholat tahajud lalu berdoa, Rabbighfirli wali walidayya, maka naiklah tingkat orang tua kita satu derajat di akhirat. Nah, dan tak menutup kemungkinan kalau anak yang ditinggalkannya berbuat dosa di dunia, maka itu juga akan mengalir kepada orang tuanya. Kalau kita tega, maka hiduplah seperti biasa saja, fokus dan egoislah kepada diri sendiri. Namun kalau kita sayang kepada orang tua, kita mesti menjaga diri. Terlebih lagi ini terkait tentang aurat yang bagi ibu-ibu. Ya, ini sangat rentan sekali karena kita di Indonesia itu yang sudah mendominasi adalah pergaulan atau budaya Eropa. Jadi kalau kita hidupnya panjang, kalau kita iktikaf di masjid, menghidupkan masjid, itu serasa kuno, nolep. Padahal Islam itu berjaya pada masanya. Sekarang itu sudah Eropa yang mendominasi, sudah menguasai budaya di Indonesia. Dan inilah sangat disayangkan, kita mayoritas Islam terbanyak nomor 3 di dunia, namun budaya kita adopsi dari budaya Eropa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, membesarkan anak ini bukanlah sesuatu yang mudah, ya, bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena setiap umur anak ada pola asuhnya tersendiri. Ya, terlebih lagi perempuan. Anak laki-laki, Bapak Ibu, membesarkannya mudah saja. Umur 8 tahun itu sudah lepas tanggung jawab orang tuanya. Ya, kira-kira kelas 2 SMP itu sudah lepas tanggung jawab orang tuanya. Kalau kelas 3 SMP dan seterusnya masih kita beri uang, beri jajan, itu sudah termasuk sedekah, bukan lagi tanggung jawab, bukan lagi nafkah, itu sudah termasuk dari sedekah. Itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan, sampai kapan kita mesti membinanya? Sampai dia menikah. Sampai dia anak perempuan itu menikah, maka tanggung jawabnya masih ada kepada kedua orang tuanya. Ya, masih ada tanggung jawab kepada orang tuanya. Nah, bahkan setelah anak perempuan ini nikah pun, maka setelah dunia ini sampai di hari kiamat nanti, di hari perhitungan, ketika perempuan ini akan dihisab, Bapak Ibu, sebelum si perempuan dihisab maka didatangkan dulu 3 laki-laki. Ya, tak semata-mata si ibu jadwalnya gilirannya dihisab, tak langsung ibu yang langsung dihisab. Namun didatangkan dulu 3 laki-laki. Siapa saja? Yang pertama adalah ayah. Didatangkan dulu ayahnya. Kamu si bapak, ini anak sudah dididik belum? Anak perempuannya sudah dijaga belum? Sudah diberi pendidikan belum? Fasilitas belum? Ayahnya sudah datang. Baru yang kedua didatangkan suaminya. Wahai bapak suami, ini istri sudahkah kamu penuhi segala haknya?
Kalau sudah si suami datangkan, maka datangkan lagi yang ketiga, yaitu saudara laki-lakinya. Kalau sudah tiga ini dari A sampai Z ditanya, barulah ibu yang ditanya. Begitulah mulianya, begitulah beratnya kehidupan sebagai seorang laki-laki. Nah, artinya kalau kita sudah tahu teknisnya, cara kerjanya, mestilah kita mempersiapkan diri. Sebagaimana kisah Rasul yang ketika saat itu hijrah ke kota Madinah. Beliau hijrah ke kota Madinah berusia berapa? Berapa? Ada kurma 1 kilo. Berapa? 53. Nanti di Indonesia kurmanya ya. Insya Allah ada. Ya, air zam-zam 5 liter untuk ibu nanti di bandara. Ya. Nah, Nabi itu hijrah ke kota Madinah berusia 53 tahun. Memulai kehidupan baru dari nol lagi berusia 53 tahun. Di tahun kedua kehijrahan, di tahun kedua hijrah, Nabi memimpin perang Uhud. Beliau pada saat itu, Rasul pada saat itu menjadi panglima perangnya. Ya, maknanya apa? Nabi sampai di puncak karirnya di usia 55 tahun. Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari sini? Ya, tak ada kata terlambat untuk berubah. Tak ada kata terlambat untuk menjadi yang lebih baik lagi. Maka kalaulah kita tahu orang tua, laki-laki yang tua yang berdosa itu lebih berat hukumannya ketimbang anak muda. Kenapa? Karena anak muda hawanya masih membara. Nah, namun orang tua kalau tak memikir dirinya sendiri untuk beribadah, justru malah bermaksiat, itu lebih-lebih lagi dosanya. Nah, itu yang mesti kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sampai mana tadi? Nabi. Rasul itu memulai kehidupan baru di usia 53 tahun. Jadi tak ada kata terlambat dan tak ada kata telat dalam beribadah. Setiap kita mempunyai momen untuk mengupgrade diri kita kembali. Dalam arti kata, tak ada untuk malu untuk berubah, tak ada kata malu 7 naungan. Ya, yang mana salah satunya orang yang mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat adalah orang yang bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala. Sahabat fillah. Jadi nanti di akhirat nanti kita bisa mengajak sahabat kita sekawan beribadah untuk mengajaknya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti kata bertetangga, bersahabat baik di dunia, bertetangga di surga. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dirahmati Allah, perjalanan ini kurang lebih 6 jam ya. Sebagian sudah angguk-angguk. Angguk-angguknya segan, sudah sekalian istirahat. Sembari nanti sesampainya kita di kota Jeddah nanti kita lanjutkan kembali. Silahkan istirahat untuk semuanya.